Perkenalkan, saya Diah Kasih Kusumanti, NIM 1202450. Di sini saya akan memberitahu tata cara pembuatan bivak. Nah, di sini bivak ini sebagai tempat untuk istirahat di alam terbuka sementara. Nah, di sini kami membutuhkan 2 bambu atau 2 tongkat yang sudah ditancapkan dengan tinggi yang kurang lebih sama. Kemudian 2 ponco, minimal 2 ponco dengan tali-tali yang sudah ada. Nah, di sini tapi kalau lebih kokoh bisa kok. Karena nggak ada pohon di sini, kita pakai jam untuk iya Bang. Ini dulu, kaitkan dulu ke pasak. kemudian kedua pasak ini Kaitin dulu ke pasaknya. Bukan yang tengah dulu. nantinya Atur ya. Nah, di sini kami tuh menggunakan simpul pangkal. Nah, aman ya tapi. Nah, di sini, nah pakai tali yang lebih pendek untuk menjadi fondasi. Nah, ikat menggunakan simpul pangkal. Kemudian nah, kemudian dikaitkan dengan pasak yang Makannya biar. nah kemudian di ini kan Tarik kuat kan. kemudian ditancapkan pasaknya sedalam mungkin dan sekuat mungkin. Istighfar. Nah, sudah. Untuk fondasinya sudah seperti ini. Ini lebih baik gunakan tali pramuka atau tali semacam tali krusik, namun tidak ada, jadi menggunakan tali rafia. Kemudian batu. Nah, untuk yang ini kita gunakan tali pangkal lagi. Batu habis. Udah. Nah, udah. Nah, sudah. kemudian baru dihubungkan sesama pasak ini. Nah, ini yang kencang kalau bisa dan satu tinggi. Nah, sambil menunggu. Nah, di sini kita sudah ada 2 ponco. Kemudian kita Oke, lanjut. Kemudian kita ke ponconya. Ponconya kita menggunakan 2 ponco, 1, 2, kemudian kita digabung, diikat di bagian tengah. nah iya yang tengah. Oke. Di bagian tengah ini kita satukan. Nah, ini Kita bagian buat tengah 3 ini untuk lipatan, menyatukan bisa lebih, ponco tapi sebaiknya, bisa diikat 3 aja. 2-3 kali ke belakang. Kita Habis buat itu buntalan bisa dari dari batu buat- atau dari tanah yang buatlah buntalan. dibuat. Nah, ini kami di sini menggunakan Kemudian kita masukkan rumput. ke dalam. Udah rumput jalannya. Di sini buntalan. Kita kemudian selanjutnya ikat. Ikatnya Oke. pun menggunakan simpul pangkal. Oke. Nah, ini di sini kita pakai tali pangkal juga. Udah. Kemudian karena Kemudian ponco yang itu di bagian sini tengahnya itu ada memiliki beri gedung, satu buntalan jadi lagi. memiliki lubang ini yang kalau hujan tuh punya kesempatan yang sangat besar buat Nah, di sini kemasukan air. kami buat Jadi buntalan kita lagi. ikat seperti ini Nah, di sini agar masuk airnya kita itu juga tidak buat tali pangkal. Ada tali lagi nggak satu lagi? masuk. Kemudian ada tadi nggak? Diikat juga dengan simpul pangkal. Nah, ini sudah. Kemudian kaitkan ke pasak. Kemudian untuk bagian pinggir, Untuk besok. bagian pinggir juga sama.
Pasang. Ini udah pasang. Oh, ini. Nah, kemudian kita Oh iya, oke. Nah, ini kaitkan. Nanti pasang-pasangnya nanti. Oke, ini untuk topi. Topi kita tali dulu. Sabar nih. Oke, thank you. Nah, ini di sini ditali pangkal lagi biar kencang. Oke, udah. Nah, terus kita berdirikan di di sini bagian tengah. ke tali. Nah, di sini ada tali pengikat. Biar lebih kencang, bisa gabungkan ke bambunya. Nanti boleh. Bisa ini ya. Nanti satu. Sarin, oke. Oke, nah kemudian yang sisi satunya juga diikat ke fondasi tongkatnya agar bivak ini bisa berdiri dengan kokoh. Nah, sudah. Kemudian Biar kita ke bagian pasaknya. Nah, ini kami kita kaitkan dulu ke sebuah pasak. Ya, itu yang di atas. caranya sama seperti mengangkat. Nah, ini pakai pangkal juga ya. Nah, Buntalan bisa dari tanah, bisa dari oke. dari apapun itu yang penting Nah, di sini pasaknya bisa dipasang. Ini mana? Oke. Tolong ini. Ya, tolong itu. Nah, cukup. Jadi di sini ada 6 pasak, 3 sisi di bagian kiri dan 3 sisi di bagian kanan. Nah, kami di sini menggunakan pasak dari alam. Nah, cukup. Oke. Nah, kemudian sisi ujung satunya. Oke. Apabila pasak itu kurang kencang bisa palu pakai batu atau pakai palu apapun itu. Nah, kemudian sebenarnya ini akan lebih baik apabila ponco ini menyentuh tanah, sehingga nanti apabila ada air mengalir itu tidak masuk ke dalam ponconya. Nah, terus akan lebih baik juga apabila di bawah ponco ini dibuat sebuah irigasi untuk aliran air hujan atau air embun. Nah, kemudian ini ponco bisa muat. Nah, ini bisa muat untuk beberapa orang dengan beberapa logistik di dalamnya. Oh ya, untuk syarat-syarat pembuatan bivak di sini sebelumnya haruslah persiapan tempat yang datar, kering, dan juga masih satu daerah dengan sumber air dan juga bukan merupakan jalan untuk hewan. Nah, kemudian apabila alas ini basah dapat dijadikan alas itu kayu ataupun alas-alas lain agar dalamnya itu kering. Nah, kemudian mungkin cukup sekian untuk pembuatan bivak untuk menggunakan 2 ponco. Oke, sekian, terima kasih. Barang bawaan bisa ditaruh